Bulan ini, iPhone generasi terbaru resmi meluncur, dan seperti biasa, dunia heboh. Antrean panjang di luar negeri, video unboxing membanjiri media sosial, dan di Indonesia, jutaan orang mulai menghitung. Menabung berbulan-bulan, tukar tambah ponsel lama, atau ambil cicilan 12 bulan. Karena di sini, sebuah iPhone kelas atas harganya bisa menembus 25–30 juta rupiah. Lebih mahal dari gaji sebulan kebanyakan orang. Untuk sebuah benda yang muat di saku. Pertanyaannya sederhana tapi jarang benar-benar dijawab. Kenapa iPhone semahal ini? Dan kenapa di Indonesia, harganya sering lebih mahal lagi dibanding negara lain? Apakah biaya membuatnya memang setinggi itu? Atau ada sesuatu yang lain yang sebenarnya kita bayar tanpa sadar? Hari ini kita bongkar tuntas anatomi harga sebuah iPhone, dari komponennya, mereknya, pajaknya, sampai satu drama gila yang membuat iPhone sempat benar-benar dilarang dijual di Indonesia. Dan di tengah video, aku akan tunjukkan perkiraan berapa modal komponen sebuah iPhone dibanding harga jualnya. Selisihnya akan membuatmu melihat ponsel di tanganmu dengan cara yang sama sekali berbeda. Tapi untuk paham kenapa satu perusahaan bisa menjual ponsel semahal ini dan tetap diserbu, kita harus paham dulu siapa yang kita hadapi. Karena Apple bukan sekadar produsen ponsel. Dia adalah salah satu mesin uang paling perkasa dalam sejarah umat manusia. Selama bertahun-tahun, Apple bertengger sebagai salah satu perusahaan paling berharga di dunia, dengan nilai pasar menembus angka yang sulit dibayangkan, sekitar 3.000 triliun rupiah dikali ribuan. Ya, ribuan triliun rupiah. Lebih besar dari ekonomi banyak negara. Dan sumber utama kekayaan raksasa itu satu, iPhone. Satu produk yang menyumbang porsi terbesar dari pendapatan Apple, dijual ratusan juta unit setiap tahun ke seluruh penjuru bumi. iPhone bukan cuma ponsel. Dia jantung dari sebuah kerajaan. Untuk paham betapa gilanya bisnis ini, bandingkan dengan raksasa lain. Banyak perusahaan besar dunia menjual jutaan produk dengan untung tipis, mengandalkan volume. Apple melakukan kebalikannya. Dia menguasai porsi kecil dari jumlah ponsel yang terjual di dunia, tapi menyapu sebagian sangat besar dari seluruh keuntungan industri ponsel global. Baca sekali lagi. Segelintir persen dari unit, tapi mayoritas dari untung. Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari strategi harga premium yang paling berhasil dalam sejarah teknologi. Bagaimana Apple sampai ke posisi itu? Ceritanya dimulai tahun 2007, ketika mendiang Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama. Saat itu, ponsel masih penuh tombol fisik dan layar kecil. iPhone datang dengan satu layar sentuh besar dan gagasan radikal, ponsel adalah komputer di sakumu. Banyak yang menertawakannya karena mahal dan tanpa keyboard. Tapi dalam beberapa tahun, iPhone mengubah total cara manusia hidup, berkomunikasi, dan bahkan cara kita membuang waktu. Sedikit produk dalam sejarah yang dampaknya sebesar itu. Sekarang mari kita bedah, dari mana harga mahal itu berasal. Kita mulai dari yang paling kelihatan, komponennya. Sebuah iPhone kelas atas berisi teknologi tercanggih. Prosesor yang dirancang khusus, yang kecepatannya menyaingi komputer. Layar dengan kualitas warna terbaik di industri. Sistem kamera berlapis. Bahan bodi titanium atau aluminium kelas pesawat. Semua ini nyata, dan memang mahal. Tidak ada yang membantah iPhone adalah perangkat keras kelas atas. Tapi inilah kejutan pertamanya. Menurut berbagai analisis pembongkaran yang dilakukan lembaga riset teknologi, total biaya komponen mentah sebuah iPhone kelas atas diperkirakan hanya sekitar sepertiga sampai separuh dari harga jualnya. Artinya, kalau iPhone dijual sekitar 20 juta rupiah, perkiraan biaya bahan bakunya mungkin hanya di kisaran 8–10 juta rupiah.
Sisanya, belasan juta rupiah per unit, bukan untuk komponen. Lalu untuk apa? Jawabannya adalah semua yang tidak bisa kamu pegang. Pertama, riset dan pengembangan. Apple menghabiskan puluhan miliar dolar setiap tahun untuk mendesain chip, sistem operasi, dan teknologi yang butuh bertahun-tahun sebelum jadi. Biaya itu tidak muncul di komponen, tapi menempel di setiap unit yang terjual. Kedua, perangkat lunak dan ekosistem. Kamu tidak cuma membeli besi dan kaca. Kamu membeli sistem iOS, pembaruan bertahun-tahun, dan integrasi dengan produk Apple lainnya. Ketiga, dan ini yang paling besar, merek. Apple menjual sesuatu yang jauh melampaui fungsi. Dia menjual status. Logo Apple tergigit di punggung ponselmu adalah pernyataan sosial, sebuah sinyal bahwa kamu mampu, bahwa kamu bagian dari kelompok tertentu. Selama puluhan tahun, Apple membangun citra premium ini lewat desain minimalis, toko yang mewah, dan pemasarannya menjual mimpi, bukan spesifikasi. Kamu tidak membayar 20 juta untuk sebuah alat. Kamu membayarnya untuk sebuah perasaan. Dan inilah kejeniusan bisnis Apple yang paling dahsyat, ekosistem yang mengunci. Begitu kamu punya iPhone, kamu mulai tertarik membeli AirPods karena tersambung mulus. Lalu Apple Watch. Lalu iPad, lalu Mac. Foto-foto tersimpan otomatis di iCloud. Pesan biru e-message cuma jalan antar sesama pengguna Apple. Pelan-pelan, seluruh hidup digitalmu berpindah ke dalam taman bertembok milik Apple. Dan begitu kamu di dalam, keluar terasa sangat merepotkan. Para ekonom menyebut fenomena ini biaya berpindah atau switching cost. Makin banyak produk Apple yang kamu miliki, makin mahal dan menyakitkan untuk pindah ke merek lain. Kamu akan kehilangan integrasi, kebiasaan, bahkan gengsi pesan biru itu. Maka ketika iPhone berikutnya keluar, kamu tidak benar-benar membandingkannya dengan ponsel lain. Kamu cuma memilih iPhone mana. Apple sudah memenangkan pertarungan bahkan sebelum kamu masuk toko. Inilah kenapa mereka bisa memasang harga setinggi itu, dan kita tetap membelinya. Oke, itu menjelaskan kenapa iPhone mahal di seluruh dunia. Tapi sekarang ke pertanyaan yang lebih dekat dengan dompet kita. Kenapa di Indonesia, iPhone sering lebih mahal lagi dibanding di Singapura, Amerika, atau Jepang? Jawabannya berlapis, dan sebagian besar bukan salah Apple, melainkan hasil dari kebijakan dan kondisi negara kita sendiri. Mari kita hitung, komponen demi komponen, apa yang menempel di harga iPhone begitu dia mendarat di Indonesia. Lapisan pertama, pajak dan bea. Ponsel yang masuk ke Indonesia dikenai bea masuk, lalu pajak pertambahan nilai yang kini di kisaran 12%, dan untuk barang mewah bisa ada pajak tambahan lagi. Setiap lapisan ini menempel di harga akhir yang kamu bayar di toko. Belum lagi kalau kamu nekat membeli dari luar negeri dan membawanya sendiri, kamu tetap wajib membayar bea dan pajak di bandara begitu melewati batas nilai bebas yang ditentukan. Jadi, tidak ada jalan pintas gratis. Biar kebayang nyata, mari bandingkan langsung. iPhone kelas atas yang sama, di Amerika Serikat dijual dengan harga dasar tertentu, sebut saja seharga $1.000. Di Amerika, harga yang tertera di toko itu bahkan sering belum termasuk pajak daerah, jadi terlihat lebih murah. Begitu produk yang sama datang ke Indonesia, harga $1.000 itu dikonversi ke rupiah, lalu ditumpuki bea masuk, pajak, dan marin, sampai akhirnya bisa membengkak jauh di atas harga aslinya. Barang identik, dari pabrik yang sama, tapi harga akhirnya bisa berbeda jutaan rupiah tergantung di negara mana kamu membelinya. Lapisan kedua, kurs rupiah. Apple menetapkan harga dalam dolar, lalu dikonversi ke rupiah. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, seperti yang sudah sering kita bahas di episode lain,
harga iPhone dalam rupiah otomatis naik, bahkan tanpa Apple menaikkan harga aslinya. Lapisan ketiga, distribusi dan marine toko. Rantai dari Apple ke distributor resmi, ke toko, masing-masing mengambil untung, dan itu menambah harga akhir. Semua lapisan ini menumpuk di atas harga global yang sudah mahal. Tapi ada satu lapisan lagi yang paling unik, dan ini membawa kita ke drama yang aku janjikan di awal. Namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Indonesia punya aturan, produk elektronik tertentu yang dijual di sini wajib mengandung komponen atau nilai buatan lokal dalam persentase tertentu. Untuk ponsel, angkanya diminta minimal 35%. Tujuannya, memaksa perusahaan raksasa global untuk tidak sekadar berjualan, tapi juga menanamkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nah, sekarang inilah babak paling dramatisnya. Oktober 2024, pemerintah Indonesia melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia. Mereka melarang penjualan iPhone seri 16, produk terbaru Apple saat itu, di seluruh Indonesia. Alasannya, Apple belum memenuhi kewajiban TKDN tadi. Bayangkan, salah satu perusahaan paling berkuasa di planet ini, produknya diblokir masuk ke pasar dengan 280 juta penduduk. Ponsel yang dipuja di seluruh dunia, resmi ilegal dijual di negeri kita. Ini bukan gertakan kecil. iPhone 16 yang dibawa masuk dari luar negeri masih boleh dipakai pribadi, tapi tidak boleh diperjualbelikan secara resmi. Toko-toko tidak boleh menjualnya. Ribuan unit tertahan. Dan Apple, yang terbiasa dituruti di mana-mana, mendadak berhadapan dengan pemerintah yang tidak mau tunduk. Kenapa Indonesia berani? Karena punya satu senjata yang tidak dimiliki banyak negara, pasar raksasa. 280 juta orang, mayoritas muda dan gila gadget, adalah harta yang tidak rela dilepas Apple begitu saja. Maka dimulailah tawar-menawar kelas kakap. Apple awalnya menawarkan investasi sekitar $1 miliar, termasuk rencana membangun pabrik untuk memproduksi AirTag, perangkat pelacak kecil buatan Apple, di Batam. Pabrik itu dijanjikan menyerap ribuan pekerja dan menyumbang porsi besar produksi AirTag dunia. Terdengar besar, kan? Tapi pemerintah Indonesia menolaknya. Alasannya tajam. AirTag bukan komponen ponsel. Membangun pabrik pelacak tidak memenuhi syarat TKDN untuk iPhone. Kalau mau iPhone dijual, buat komponen iPhone-nya di sini. Ketegangan ini berlangsung berbulan-bulan dan menjadi tontonan dunia. Media teknologi global menyoroti bagaimana sebuah negara berkembang berani menahan raksasa Amerika. Sebagian memuji keberanian Indonesia memaksa investasi nyata. Sebagian mengkritik, menganggap aturan ini menghambat konsumen dan bisa menakuti investor asing. Kedua sisi punya poin. Tapi pesan yang dikirim jelas. Kalau mau menikmati pasar kami yang besar, jangan cuma jualan. Bangun sesuatu di sini. Akhirnya, setelah negosiasi alot, tercapai kesepakatan untuk membuka jalan iPhone kembali masuk secara resmi. Drama ini mengajarkan sesuatu yang penting tentang ekonomi. Ukuran pasar adalah kekuasaan. Indonesia, dengan ratusan juta konsumen, punya daya tawar yang tidak dimiliki negara kecil. Ini pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa memaksa raksasa global berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar mengeruk uang lalu pergi. Di sisi lain, kalau aturannya terlalu kaku, yang menanggung bisa jadi konsumen, lewat harga lebih mahal dan pilihan yang lebih sedikit. Menyeimbangkan keduanya adalah seni yang sulit dalam kebijakan ekonomi. Sekarang, mari kita gabungkan semuanya untuk menjawab kenapa iPhone begitu mahal di Indonesia. Ambil harga global yang sudah mahal, karena kamu membayar merek, ekosistem, dan marin besar Apple.
tambahkan bea masuk dan berlapis pajak. Tambahkan pelemahan rupiah. Tambahkan marin distributor dan toko. Dan tambahkan biaya kepatuhan aturan lokal seperti TKDN, tumpuk semuanya, dan kamu mendapat harga yang bisa 2 kali lipat lebih dari biaya membuatnya. Sebuah ponsel yang, secara harfiah, adalah menara dari banyak lapisan biaya. Tapi cerita ini belum lengkap tanpa membahas sisi kita, para konsumennya. Karena di Indonesia, iPhone bukan sekadar alat komunikasi. Dia sudah menjelma jadi simbol status yang kuat. Punya iPhone terbaru dianggap tanda kesuksesan, bahkan di kalangan yang penghasilannya sebenarnya belum sanggup. Inilah yang melahirkan fenomena yang bikin miris sekaligus menarik. Banyak orang membeli iPhone dengan cara yang secara finansial berisiko, demi gengsi yang harganya sangat mahal. Fenomena ini bahkan punya nama di kalangan anak muda, budaya flexing, alias pamer. Media sosial memperparahnya. Setiap orang memamerkan hidup terbaiknya, dan ponsel di tangan jadi salah satu penanda paling gampang dilihat. Muncul tekanan diam-diam, kalau temanku pakai iPhone terbaru dan aku tidak, aku terlihat tertinggal. Padahal yang kita bandingkan seringkali bukan kemampuan finansial sebenarnya, tapi penampilan di layar. Banyak yang terlihat kaya di Instagram justru sedang megap-megap membayar cicilan di dunia nyata. Lihat saja betapa larisnya skema cicilan dan paylater untuk membeli iPhone. Ponsel 20 juta dipecah jadi cicilan bulanan yang terasa ringan, padahal total bunganya membuat harga aslinya membengkak. Ada yang rela berutang, memotong kebutuhan lain, demi memegang ponsel yang harganya setara motor. Dari sudut pandang keuangan pribadi, ini seringkali keputusan yang buruk. Kamu membayar bunga untuk aset yang nilainya terus turun, demi kesan yang cuma bertahan sampai modal berikutnya keluar tahun depan. Fenomena ini juga melahirkan pasar bayangan. Karena harga resmi begitu mahal dan sempat ada larangan, tumbuh subur pasar iPhone dari jalur tidak resmi yang biasa disebut barang black market. Ponsel ini masuk tanpa membayar pajak dan tidak terdaftar resmi, sehingga harganya lebih murah, tapi berisiko. Pemerintah pun memperketat lewat aturan pendaftaran nomor identitas perangkat yang kita kenal sebagai aturan IMEI. Ponsel yang IMEI-nya tidak terdaftar resmi bisa diblokir dari jaringan seluler. Sebuah kucing-kucingan yang lahir langsung dari mahalnya harga resmi. Ada satu lapisan lagi yang jarang orang sadari, dan ini soal di mana untungnya berlabuh. Apple, seperti banyak raksasa teknologi global, terkenal sangat pandai mengatur struktur keuangannya lintas negara. Keuntungan dari penjualan di berbagai belahan dunia seringkali dialirkan lewat negara-negara dengan pajak perusahaan yang sangat rendah. Praktik ini legal, tapi bertahun-tahun jadi sorotan, karena artinya sebagian besar untung dari ponsel yang kamu beli tidak benar-benar mengendap sebagai pajak di negara tempat kamu membelinya. Ini salah satu alasan negara-negara mulai memperketat aturan, termasuk aturan kandungan lokal seperti di Indonesia. Dan di mana sebenarnya iPhone dibuat? Ini juga sering salah paham. iPhone dirancang di Amerika, tapi dirakit terutama di Cina selama belasan tahun oleh jutaan pekerja di pabrik raksasa milik mitra Apple. Belakangan, karena ketegangan dagang Amerika dan Cina, Apple mulai memindahkan sebagian produksinya ke India dan Vietnam. Jadi ponsel di tanganmu adalah hasil kerja sama global. Otak dari Amerika, tenaga rakitan dari Asia, komponen dari puluhan negara termasuk layar dari Korea dan chip dari Taiwan. Satu iPhone adalah peta dunia dalam genggaman. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, jadi iPhone itu penipuan dong? Kita cuma membayar gengsi? Nah, disinilah kita harus jujur dan berimbang. Karena ada alasan nyata kenapa banyak orang tetap setia pada iPhone, dan itu bukan cuma soal gengsi. Pertama, nilai jual kembali. iPhone terkenal menjaga harganya jauh lebih baik daripada kebanyakan ponsel lain.
kamu membeli mahal, tapi ketika menjualnya beberapa tahun kemudian, harganya tidak jatuh sedalam merek lain. Secara total biaya kepemilikan, selisihnya tidak selalu segila kelihatannya. Kedua, umur pakai dan dukungan panjang. Apple memberi pembaruan sistem selama bertahun-tahun, jauh lebih lama dari banyak pesaing. Sebuah iPhone bisa tetap nyaman dipakai 5-6 tahun. Kalau kamu bagi harganya dengan umur pakainya, biaya per tahunnya jadi lebih masuk akal. Ketiga, ekosistem dan pengalaman yang, harus diakui, memang mulus bagi banyak orang. Jadi apakah iPhone terlalu mahal? Untuk sebagian orang, dengan penggunaan tertentu, dia justru masuk akal. Untuk yang lain, yang beli demi gengsi dengan berutang, jelas tidak. Dan inilah kenapa memahami anatomi harga tadi begitu penting. Bukan supaya kamu berhenti menyukai iPhone, tapi supaya kamu membeli dengan mata terbuka. Tahu persis apa yang kamu bayar. Bahwa sebagian besar harga bukan komponen, melainkan merek, ekosistem, pajak, dan margin. Ketika kamu paham ini, kamu bisa mengambil keputusan yang jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku membeli ini karena benar-benar butuh dan mampu, atau karena tekanan sosial dan sinyal status? Jawaban jujurmu jauh lebih berharga daripada ponsel apapun. Mari kita tarik ke gambaran yang lebih besar. Cerita iPhone adalah cermin dari ekonomi modern. Nilai terbesar hari ini seringkali bukan pada barang fisiknya, tapi pada yang tak terlihat, merek, perangkat lunak, ekosistem, dan data. Perusahaan yang menguasai hal tak terlihat inilah yang jadi paling kaya. Apple tidak menjual ponsel termurah, tidak pula dengan spesifikasi angka tertinggi. Tapi dia menjual pengalaman dan status yang paling diinginkan, dan itu membuatnya jadi salah satu perusahaan terkaya yang pernah ada. Di ekonomi baru, persepsi adalah aset yang paling mahal. Dan bagi Indonesia, drama iPhone ini adalah pelajaran tentang posisi kita di panggung dunia. Kita bukan negara kecil yang bisa diabaikan. Pasar kita yang besar adalah kekuatan tawar yang nyata. Pertanyaannya, apakah kekuatan itu kita pakai dengan cerdas untuk menarik investasi dan teknologi yang benar-benar bermanfaat, atau justru dengan aturan yang menyusahkan konsumen tanpa hasil nyata? Kasus TKDN iPhone akan terus jadi studi kasus tentang bagaimana negara berkembang berhadapan dengan raksasa global. Dan kita, sebagai warganya, layak mengawasinya. 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, di produk premium manapun, kamu jarang membayar hanya untuk bahannya. Kamu membayar merek, ekosistem, dan perasaan. Menyadari ini tidak membuatmu berhenti membeli, tapi membuatmu membeli dengan sadar, bukan karena terhipnotis. Kedua, harga di negara kita adalah tumpukan banyak lapisan, pajak, kurs, aturan, dan margin. Memahami lapisan ini membuatmu jadi konsumen yang lebih cerdas dan warga yang lebih paham kebijakan. Dan pelajaran ketiga, yang paling personal. Gengsi adalah barang paling mahal yang pernah dijual dan seringkali dibeli dengan utang. Tidak ada yang salah dengan menyukai barang bagus kalau kamu mampu dan sadar. Yang berbahaya adalah membeli citra sukses sebelum kamu benar-benar sukses, lalu membayarnya dengan bunga cicilan selama bertahun-tahun. Ponsel tercanggih di dunia pun tidak sepadan dengan ketenangan keuangan yang harus kamu korbankan untuk memilikinya sebelum waktunya. Jadi ketika iPhone baru berikutnya meluncur, dan kamu merasakan dorongan untuk memilikinya, ingatlah semua lapisan yang barusan kita bongkar. Ingat bahwa sebagian besar harganya bukan logam dan kaca, tapi cerita dan status. Ingat drama di baliknya, ketika negaramu berani menahan raksasa demi daya tawar. Dan yang paling penting, ingat untuk bertanya pada diri sendiri dengan jujur, apakah aku membelinya untuk hidupku, atau untuk pandangan orang lain? Karena jawaban itu,
jauh lebih menentukan masa depanmu daripada ponsel apapun. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Video ini satu keluarga dengan episode harga BBM soal lapisan harga yang tak terlihat, dan episode tiket konser soal raksasa yang menguasai pasar, dua-duanya ada di deskripsi. Tulis di komentar, menurutmu iPhone itu worth it atau cuma gengsi mahal? Dan berapa harga ponsel paling mahal yang pernah kamu beli? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.